Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizalatul Mu'awanah, mahasiswa pasca sarjana Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji Wolfowitz dengan menggunakan aplikasi SPSS. Beberapa hal yang perlu kita pahami bersama sebelum lanjut menggunakan aplikasi SPSS, yakni uji Wolfowitz merupakan salah satu uji statistik non-parametrik, yang mana uji ini digunakan untuk menguji perbedaan antara dua variabel independen. Data harus berbentuk ordinal atau data berbentuk ordinal. Uji Wolfowitz merupakan perluasan dari uji Rantes pada satu sampel non-parametrik. Hampir sama dengan uji Mann-Whitney dan Kolmogorov-Smirnov yang menggunakan dua sampel independen. Untuk memahami uji Wolfowitz, kita akan praktek langsung dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dan ini adalah studi kasusnya, yang mana terdapat seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan minat terhadap pengembangan karir dosen ditinjau dari jenis kelamin. Untuk itu, dilakukan penelitian terhadap 30 dosen laki-laki dan perempuan. Nah, jika dilihat datanya adalah seperti ini. Jadi laki-laki ada 15 jadinya 30, dan dosen perempuan pun juga sama, ada 30. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. HO-nya tidak ada perbedaan minat pengembangan karir antara dosen laki-laki dengan dosen perempuan. Kemudian HA-nya terdapat perbedaan minat pengembangan karir antara dosen laki-laki dengan dosen perempuan. Nah, kawan-kawan, selanjutnya kita akan membuka aplikasi SPSS-nya ya. Nah, kita lihat di sini, anggap saja ini masih kosongan karena sebenarnya saya tadi sudah menyiapkan datanya untuk mempercepat tutorialnya. Jadi untuk kolom, di sini ada kolom name, type, width, decimal, label, dan seterusnya sampai roll di sini. Nah, yang perlu kita isikan adalah kolom name. Kita isikan dengan variabel yang ada, yang mana tadi ada dua, yaitu minat, kemudian yang kedua gender. Untuk width-nya kita isi sama. Terus untuk desimalnya yang awalnya 2, kalau masih asli itu angkanya 2, kita nolkan. Dan label di sini digunakan untuk melengkapi kolom name, yang mana untuk variabel minat itu labelnya pengembangan karir dosen. Sedangkan untuk gender itu labelnya jenis kelamin. Selanjutnya kita akan ke value-nya. Untuk value, cara pengisiannya, value kita isi angka 1 ini misalnya. Kemudian labelnya kita isi pria. Kemudian kita add seperti itu. Nanti akan muncul seperti ini. Ya. Setelah itu kita klik OK. Dan untuk kolom-kolom yang lain kita biarkan saja. Jika sudah, kalau mau di save berarti tinggal klik file, kemudian save kayak gitu. Nah, jika sudah, datanya sudah masuk, baru kita akan ke pengolahan datanya. Kita masuk ke, tadi kan di variabel view ya, sekarang kita masuk ke data view-nya. Data ini didapat dari mana? Data ini didapat dari sini. Dari ini. Ini ada 49, 53, 50, 55, dan seterusnya sampai 51 ya. Terus yang lagi ada 52, 51, 55, dan seterusnya. Kita input
ke sini untuk kolom minatnya. Terus begitupun juga dengan yang perempuan. Dari sini ada 43, 42 dan seterusnya kita input juga. Ini 42, 43. Kenapa sampai 130? Sampai nomor 30 ini diisi angka 1, gendernya itu kode untuk laki-laki tadi angka 1, sedangkan untuk perempuan itu dikasih kode angka 2. Di nomor 1 sampai 30 diisi angka 1, kemudian nomor 31 sampai 60 diisi angka 2. Seperti itu. Kemudian untuk pengolahan datanya kita klik analyze, kemudian non parametric test, terus legasi dialog, terus to independent sample. Kemudian yang pengembangan karir kita pindah ke test variable list, kemudian jenis kelaminnya kita pindah ke grouping variable. Untuk yang lain-lainnya, untuk grouping variabelnya, grouping 1 kita isi angka 1 dan grouping 2 kita isi angka 2. Kemudian continue. Di sini kan masih tercentangnya Man Whitney ya. Ini yang untuk tes tipenya yang diklik atau yang dicentang adalah What Wolfowitz runs karena kita lagi menggunakan uji What Wolfowitz runs. Kemudian kita klik OK dan kita tunggu untuk outputnya. Seperti ini kawan-kawan. Jadi untuk penggunaan aplikasi SPSS uji What Wolfowitz adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah kawan-kawan, di sini untuk layarnya saya fokuskan ke output dari pengolahan data What Wolfowitz dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dari tabel frequency dapat kita lihat bahwasanya data pengembangan karir dosen pria itu ada 30 dan juga wanita atau pengembangan karir dosen perempuan itu ada 30. Jadi totalnya ada 60. Kemudian dari tabel tes statistik kita dapat lihat bahwasanya minimum possible number of runs-nya ada 8, kemudian maksimum possible-nya untuk number of run-nya itu ada 18. Kita ingat bahwasanya hipotesisnya di awal tadi HO-nya tidak terdapat perbedaan minat terhadap pengembangan karir sebagai dosen antara dosen laki-laki dengan dosen perempuan. Kemudian HA-nya terdapat perbedaan minat terhadap pengembangan sebagai karir antara dosen laki-laki dengan dosen perempuan. Dari data ini, kita dapat melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, dengan cara membandingkan nilai Z hitung dengan Z tabel. Jika Z hitung lebih dari Z tabel, maka HO-nya ditolak. Dan jika Z hitungnya kurang dari Z tabel, maka HO-nya diterima. Untuk interpretasi dengan menggunakan cara ini, nanti deskripsinya saya tampilkan di bawah video. Kita akan lanjut ke cara yang kedua, yaitu dengan cara membandingkan taraf signifikansi dengan galatnya. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HO-nya diterima, dan jika signifikansinya kurang, kita lanjut ke pengujian hipotesis yang kedua, yaitu dengan membandingkan taraf signifikansi dengan galatnya, yang mana jika signifikansi lebih dari 0,05 maka HO-nya diterima.
dan jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Berdasarkan pada kolom asimsik, baik untuk rangkaian minimum possible maupun maksimum possible, di sini kita lihat bahwasanya itu nilai asimsiknya adalah 0,000. Nah, karena signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Dalam artian, terdapat perbedaan minat pengembangan karir sebagai dosen antara dosen laki-laki dengan dosen perempuan. Jadi itu kawan-kawan tutorial menggunakan aplikasi SPSS untuk menguji data dengan Wolfowitz. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.